Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk pada pertemuan yang ketiga materi program linier ya. Langsung saja pada LKPD. Nah, sekarang ini sudah masuk pada LKPD yang kedua ya. Untuk KD 3.2 masih materi program linier 2 variabel. Nah, ini untuk kompetensi dasarnya masih sama dengan pertemuan 1 dan pertemuan 2 kemarin ya. Nah, untuk IPK yang harus dicapai pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan strategi merumuskan model matematika dari permasalahan pertidaksamaan linier 2 variabel ke bentuk sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Oke, nah sekarang permasalahan kontekstual berbentuk program linier 2 variabel dan permasalahannya. Nah, kita harus tahu dulu pengertian dari program linier 2 variabel yang disingkat dengan PRLDV. Program linier merupakan bagian dari matematika terapan dengan model matematika yang terdiri atas persamaan-persamaan atau pertidaksamaan-pertidaksamaan linier yang memuat pembuatan program untuk memecahkan berbagai permasalahan sehari-hari. Permasalahan program linier adalah suatu permasalahan untuk menentukan besarnya masing-masing nilai variabel yang mengoptimumkan yaitu maksimum atau minimum nilai fungsi objektif dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan yang ada yaitu yang dinyatakan dalam bentuk persamaan-persamaan atau pertidaksamaan-pertidaksamaan linier. Suatu permasalahan dikatakan permasalahan program linier jika memenuhi ketentuan-ketentuan yang berikut. Jadi ada 3 ketentuan ya. Ketentuan yang pertama, dia harus mempunyai tujuan atau objektif permasalahan yang akan dicapai harus dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi linier AX tambah BY sama dengan Z. Fungsi linier ini dikenal sebagai fungsi tujuan atau fungsi objektif. Dan yang kedua, harus memiliki alternatif pemecahan yang membuat nilai fungsi tujuan menjadi optimum, misalnya keuntungan yang maksimum, pengeluaran biaya yang minimum, dan sebagainya. Yang ketiga, sumber-sumber yang tersedia dalam jumlah yang terbatas seperti modal terbatas, bahan mentah terbatas, dan sebagainya. Pembatasan-pembatasan dari sumber tersedia harus dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan linier ya. Nah, permasalahan program linier secara umum dapat dirumuskan sebagai dua permasalahan. Yang pertama, permasalahan program linier maksimalisasi. Fungsi objektif maksimumnya adalah ini, Z sama dengan AX tambah BY, ini fungsi objektif atau fungsi tujuannya. Kemudian syarat-syaratnya ini CIX tambah DIY kecil sama dengan EI. Jadi kalau untuk fungsi objektif maksimum, pembatasan atau syarat-syaratnya menggunakan pertidaksamaan kecil sama dengan, karena dia memaksimumkan berarti tidak boleh lebih ya. Jadi dia kecil sama dengan. Nah, kemudian permasalahan program linier meminimalisasi. Fungsi objektif minimumnya ini sama juga, cuma yang membedakannya itu pada pembatasan atau syarat-syarat. Kalau untuk maksimum itu tanda pertidaksamaannya kecil sama dengan, untuk minimalisasi itu tanda pertidaksamaannya itu besar sama dengan. Bentuk fungsi tujuan atau fungsi objektif maksimum dan minimum itu sama. Cuma yang membedakan adalah pembatasan atau syarat-syarat. Itu pada tanda pertidaksamaan ya, sama-sama dicari X dan Y. Sekarang kita lihat catatan. Maksimalisasi adalah suatu proses memaksimumkan fungsi objektif. Minimalisasi adalah suatu proses meminimumkan fungsi objektif. Kedua permasalahan program linier A dan B sering disebut dengan model matematika. Nah, sekarang yang kedua, merancang model matematika dari kendala atau syarat dan fungsi tujuan SPTLDV atau sistem pertidaksamaan linier 2 variabel.
Model matematika adalah suatu hasil interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan sehari-hari ke dalam bentuk matematika sehingga persoalan itu dapat diselesaikan secara matematis. Langsung saja dilihat contohnya. Ini merupakan contoh dari masalah program linier, ya, yaitu pemilik perusahaan swasta mempunyai 3 jenis bahan mentah, misalnya bahan mentah 1, 2, dan 3, masing-masing tersedia 100 satuan, 160 satuan, dan 280 satuan. Dari ketiga bahan mentah itu akan dibuat 2 macam barang produksi, yaitu barang A dan B. Satu satuan barang A memerlukan bahan mentah 1, 2, dan 3 masing-masing sebesar 2, 2, dan 6 satuan. Satu satuan barang B memerlukan bahan mentah 1, 2, dan 3 masing-masing sebesar 2, 4, dan 4 satuan. Jika barang A dan B dijual dan masing-masing laku Rp8.000 dan Rp6.000 per satuan, buatlah model matematikanya. Jadi kita harus membuat model matematika dari masalah program linier ini, ya. Jadi ini masalah ini yang harus kita buat model matematikanya. Nah, bagaimana cara membuat model matematikanya? Yang pertama kita harus misalkan dulu, ya, variabel X dengan apa dan variabel Y-nya dengan apa. Nah, ini dimisalkan banyaknya barang produksi A dan B masing-masing adalah X dan Y. Jadi X itu adalah banyaknya barang produksi A, sedangkan Y adalah banyaknya barang produksi B. Kemudian jika data di atas ditulis dalam bentuk tabel, maka akan diperoleh seperti ini. Jadi untuk memudahkan kita membuat model matematika dari masalah ini, kita buat tabel seperti ini, ya. Yang pertama di sini ada bahan itu ada bahan jenis 1, jenis 2, dan jenis 3. Kemudian dari ketiga jenis ini itu akan dibuat barang A dan barang B yang masing-masing banyaknya barangnya itu dimisalkan dengan X dan Y. Kemudian persediaannya itu di sini, ya, karena di sini masing-masing tersedia, ya, masing-masing sudah patokannya sudah 100 satuan, 160, dan 280. Jadi di sini untuk bahan jenis 1, ya, memerlukan ini untuk barang A ini memerlukan bahan mentah jenis 1, 2, dan 3 sebesar ini. Untuk barang A itu jenis 1 diperlukan sebanyak 2 satuan, jenis 2 yang diperlukan sebanyak 2 satuan, jenis 3 diperlukan 6 satuan untuk memproduksi barang A. Sekarang kita lihat barang B itu memerlukan bahan mentah 1, 2, dan 3 itu sebesar 2, 4, dan 4 satuan. Jadi ini bahan jenis 1-nya 2, jenis 2-nya 4, jenis 3 itu 4. Sedangkan untuk persediaan bahan jenis 1 yang digunakan untuk membuat barang A dan barang B itu bahan jenis 1 itu sebesar 100 satuan, bahan jenis 2 sebesar 160 satuan, bahan jenis 3 itu sebesar 280 satuan. Kemudian barang A itu dijual laku dengan harga Rp8.000, barang B dijual dengan harga Rp6.000. Jadi semua yang ada di sini pada permasalahan ini kita kita tulis dalam tabel seperti ini. Sehingga kalau sudah ditulis dalam bentuk tabel seperti ini, kita gampang saja untuk membuat model matematika dari masalah ini, ya. Nah, sekarang kita lihat dari tabel tersebut kita dapat menuliskan model matematika persoalan tersebut sebagai berikut. Ini memaksimumkan, ya. Kenapa dia kita pakai memaksimumkan? Karena di sini pada soal ini ditulis bahwa bahan mentah 1, 2, dan 3 masing-masing tersedia 100 satuan. Jadi sudah dipatok 100 satuan, 160 satuan, dan 280 satuan. Jadi dia tidak akan lebih dari ini, ya. Makanya di sini dia memaksimumkan fungsi objektif Z sama dengan
8.000X dan 8.000X tambah 6.000Y dengan batasan seperti ini. Nah, batasan ini didapat dari sini, dari tabel ini. Karena barang A dimisahkan dengan X, banyaknya barang B dimisahkan dengan Y, sehingga bentuk persamaan yang pertama itu menjadi 2X tambah 2Y. Karena ini memaksimumkan, kita menggunakan tanda pertidaksamaan kecil sama dengan, sehingga persamaan yang pertama 2X tambah 2Y kecil sama dengan 100 ya. Sekarang pertidaksamaan yang kedua, 2X tambah 4Y kecil sama dengan 160. Yang ini ya, yang ini. Yang berikut yang ketiga, 6X tambah 4Y kecil sama dengan 280. Yang ini. Jadi dari tabel ini kita bisa dapatkan batasan-batasan atau syarat-syarat dari fungsi objektif ya, yaitu 2X tambah 2Y kecil sama dengan 100, 2X tambah 4Y kecil sama dengan 160, 6X tambah 4Y kecil sama dengan 280. Nah, karena pertidaksamaan ini kita lihat bentuknya terlalu besar, ini kita sederhanakan ya. Nah, kalau disederhanakan untuk pertidaksamaan yang pertama itu ini untuk persamaan yang pertama kalau disederhanakan berarti kita bagi dengan 2 ya. Dibagi dengan 2 sehingga 2X dibagi 2 adalah X, 2Y bahagi 2Y, kemudian 100 bahagi 2 itu 50. Sehingga persamaan yang pertama kalau disederhanakan menjadi X tambah Y kecil sama dengan 50. Yang kedua juga itu semuanya kita bagi dengan 2 ya pertidaksamaannya. Jadi 2X dibahagi 2X, 4Y dibahagi 2, 2Y, 160 bahagi 2 itu 80. Sehingga pertidaksamaan yang kedua disederhanakan menjadi X tambah 2Y kecil sama dengan 80. Nah, yang ketiga itu disederhanakan juga ya, dibagi dengan berapa? Nah, ini kalau dilihat bisa dibagi dengan 2 juga ya, hanya bisa dibagi dengan 2. Jadi 6X dibahagi 2 itu 3X, 4Y dibahagi 2, 2Y, 282 dibahagi 2 itu 140. Jadi bentuk yang ini disederhanakan menjadi seperti ini. Sehingga kemudian X-nya besar sama dengan 0 dan Y besar dengan 0. Karena ini syaratnya ya. Jadi dia tidak bisa X kecil sama dengan 0 atau Y kecil sama dengan 0. Karena menyatakan banyak itu tidak bisa dia kecil 0, dia harus besar sama dengan 0. Nah, jadi untuk untuk ini ya, untuk masalah ini itu model matematikanya seperti ini ya. Jadi model matematika dari masalah yang tadi adalah ini. Oke, sekarang kita lanjut pada aktivitas ya. Suatu tempat parkir luasnya 200 meter persegi. Untuk memarkir sebuah mobil rata-rata diperlukan tempat seluas 10 meter persegi dan untuk bus rata-rata 20 meter persegi. Tempat parkir itu tidak dapat menampung lebih dari 12 mobil dan bus. Jika di tempat parkir itu akan diparkir X mobil dan Y bus, buatlah model matematikanya. Nah, sekarang pada soal sudah disebutkan bahwa akan diparkir X mobil dan Y bus, berarti banyaknya mobil yang bisa diparkir itu sebanyak X dan banyaknya bus yang bisa diparkir itu sebanyak Y. Jadi sudah bisa dilihat ini. Kemudian di sini lahan parkir ini lahan parkir untuk mobil dan untuk bus. Kemudian di lahan ini sudah disebutkan luasnya ada ya. Kemudian daya tampung itu untuk mobil berapa, kemudian untuk bus berapa ya. Nah, sekarang ini untuk luas yang bisa diparkir untuk mobil itu sebesar ini 10 ya. Jadi untuk mobil dia 10, kemudian untuk bus dia 20. Kemudian luas parkir yang tersedia itu 200 meter persegi. Ini ya. Nah, sekarang daya tampung. Daya tampung
berapa untuk mobil dan berapa untuk bus. Ini kan kita tidak ketahui ya. Tidak bisa diketahui bahwa mobilnya berapa yang bisa ditampung untuk untuk parkir itu dan busnya berapa. Jadi bisa kita ambil di sini 1, di sini 1 ya. Jadi kenapa dia 1? Karena kalau ini nantinya dikalikan dengan X dan Y kan kita tidak ketahui ya. Mobil yang bisa diparkir berapa dan bus yang bisa diparkir berapa. Kemudian di sini tempat parkir itu tidak dapat menampung lebih dari 12 mobil. Jadi di sini untuk mobil dan bus itu hanya bisa ditampung sebanyak 12, entah itu mobil atau bus ya. Nah, ini sudah dapat masalah ini sudah kita tulis dalam tabel seperti ini ya. Sekarang kita untuk penulisan model matematikanya langsung saja ini kalikan dengan X, ini kalikan dengan Y. Jadi 10X tambah 20Y kecil sama dengan 200 karena dia ini tersedia tempat parkir 200. Jadi kita menggunakan kecil sama dengan ya. Jadi di sini 10X ditambah 20Y kecil sama dengan 200. Yang berikut ini kalikan dengan X, kalikan dengan Y, jadi X, jadi 1X tambah 1Y ya, atau bisa ditulis X tambah Y kecil sama dengan 12. Kenapa kecil? Di sini ada kalimat tidak dapat menampung lebih dari, berarti tidak dapat menampung lebih dari kita menggunakan tanda kecil sama dengan, jadi X tambah Y kecil sama dengan 12 ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Disederhanakan kalau yang pertama ini disederhanakan dibahagi dengan 10 bisa ya. Kalau dibahagi dengan 10 berarti 10X dibahagi 10 itu tinggal X, kemudian 20Y dibahagi 10 itu dapat 2Y ya. Kecil sama dengan 200 dibagi 10 itu 20. Sekarang yang kedua bisa disederhanakan tidak? Nah, untuk pertidaksamaan yang kedua ini sudah sangat sederhana, jadi tidak perlu lagi disederhanakan. Jadi ditulis lagi X tambah Y kecil sama dengan 12. X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0. Jadi ini merupakan model matematika dari masalah ini ya. Dari masalah untuk aktivitas yang pertama. Oke, sekarang kita lanjut dengan permasalahan aktivitas yang kedua ya. Nah, untuk aktivitas yang kedua, roti A yang harga belinya 10.000 dijual dengan harga 11.000 per bungkus, sedangkan roti B yang harga belinya 15.000 dijual dengan harga 17.000 per bungkus. Seorang pedagang roti yang mempunyai modal 3 juta dan kiosnya dapat menampung paling banyak 250 bungkus roti akan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Tulislah model matematika dari permasalahan itu. Jadi sama dengan contoh dan aktivitas nomor 1 tadi ya. Tetap harus kita misalkan banyaknya roti itu dengan banyaknya roti A itu dengan variabel apa, banyaknya roti B itu dengan variabel apa ya. Oke. Nah, sekarang untuk banyaknya roti A itu kita misalkan dengan X ya. Kita misalkan dengan X. Kemudian banyaknya roti B itu kita misalkan dengan Y. Sekarang jika data di atas ditulis dalam bentuk tabel maka diperoleh tabel. Nah, ini ada di sini ada jenis roti. Nah, jenis roti yang akan dibuat itu ada roti A dan roti B. Ini tadi kita misalkan dengan X ya. Ini roti B kita misalkan dengan Y tadi ya. Nah, sekarang harga beli. Harga beli untuk roti A. Harga beli untuk roti A itu 10 ya, 10.000.
Kemudian harga beli untuk roti B itu 15.000. Kemudian modal yang tersedia adalah 3 juta untuk membeli roti A dan roti B. Jadi untuk persediaannya di sini adalah 3 juta. Nah, sekarang untuk daya tampung ya, daya tampungnya pada soal kiosnya dapat menampung paling banyak 250. Jadi tidak akan lebih dari 250 ya. Nah, untuk daya tampung sama dengan aktivitas nomor 1 tadi. Untuk roti A bisa kita tulis di sini 1, di sini juga untuk roti B-nya juga 1. Kemudian persediaan itu yang bisa ditampung itu 250 ya. Sekarang harga jual. Harga jual untuk roti A itu adalah 11.000 ya. Kemudian roti B harga jualnya itu 17.000. Nah, karena pada permasalahan ini dia memiliki harga jual, nah harga jual ini yang nantinya akan menjadi fungsi objektif atau fungsi minimum ya. Nah, ini dari tabel tersebut kita dapat menuliskan model matematika persoalan tersebut. Jadi ini kita memaksimumkan. Kenapa kita memaksimumkan? Karena di sini pada kalimat untuk persoalan ini di sini hanya terdapat modal 3 juta dan daya tampung untuk kios itu hanya 250. Jadi di sini memaksimumkan fungsi objektif. Nah, yang kita pakai sebagai fungsi objektifnya ini pada harga jual ya. Jadi ini dikalikan dengan X, yang 17.000 juga dikalikan dengan X. Jadi di sini 11.000 X ditambah 17.000 Y ya. Nah, dengan pembatasan ini yang untuk harga beli ini kita kalikan dengan X, Y ini sehingga 10.000 X tambah 15.000 Y kita menggunakan, karena maksimum kita menggunakan tanda kecil sama dengan. Jadi 10.000 X tambah 15.000 Y kecil sama dengan 3 juta ya. Kemudian yang kedua ini kita kalikan dengan X, Y jadi 1X tambah 1Y atau X tambah Y kecil sama dengan 250. Kemudian ini ditambah dengan X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0. Nah, ini kita bisa sederhanakan untuk persamaan yang pertama. Ini bisa kita keluarkan 0,3-nya seperti ini. Kemudian tinggal 10X tambah 15Y ini masih bisa kita sederhanakan. Kita bahagi dengan 5 ya. 10X itu dibahagi 5 dapat 2X. Kemudian 15Y dibahagi 5 itu ditambah 3Y ya. 3Y kemudian 300 dibahagi 5 atau 30 dibahagi 5 itu 6. Jadi ditambah 02 jadi 600. Jadi untuk pertidaksamaan yang pertama bisa disederhanakan menjadi 2X tambah 3Y kecil sama dengan 600. Untuk pertidaksamaan yang kedua ini sudah sangat sederhana, jadi tidak perlu disederhanakan lagi ya. Tinggal ditulis lagi X tambah Y kecil sama dengan 250 ya. Ditambah dengan X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0. Jadi ini adalah merupakan model matematika dari masalah untuk aktivitas nomor 2 ya. Oke, jadi kalau ada yang kurang dipahami dari penjelasan ini, itu kalian bisa langsung tanyakan melalui WA grup ya. Oke, sekarang sudah masuk latihan.
Nah, untuk latihan ini silahkan kalian kerjakan. Ini ada 2 nomor ya. Nah, silahkan kalian kerjakan, kemudian hasilnya itu kalian kirim ke Google Classroom. Nah, demikian untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.